Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Kartini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ya, baiklah anak-anak ustazah, kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak ustazah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita lihat landasan pembelajaran kita hari ini di dalam surat Qaf ayat 7 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Nah, anak-anak ustazah, dalam firman Allah ini, Allah menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan tentang keindahan bumi. Yang mana yang pertamanya, bumi itu tandus, lalu Allah ciptakan gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang indah dengan tujuan agar bumi tersebut menjadi lebih indah. Nah, subhanallah ya, anak-anak ustazah, hal ini patut kita syukuri karena Allah telah yang indah, dan kita seharusnya menjaga keindahan dan kelestarian bumi tersebut, bukan merusak bumi tersebut. Nah, ternyata anak ustazah, semua yang ada terdapat di dunia ini telah Allah jelaskan, telah Allah deskripsikan atau gambarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan ke pelajaran kita berikutnya. Apa itu teks deskripsi? Nah, anak-anak ustazah, silakan perhatikan cuplikan teks deskripsi berikut ini. Ya, baik. Kira-kira di dalam teks tersebut apa yang diceritakan? Oke, bagus ya, luar biasa. Nah, dalam cuplikan teks deskripsi ini
digambarkan fisik seorang ibu bagian atas gitu ya. Nah, di sini diperinci dengan menerangkan tentang wajah ibu yang teduh, kemudian tangan ibu yang mungil, dan selanjutnya rambut ibu yang hitam. Terakhir menerangkan tentang bibir ibu yang indah. Nah, dari melihat cuplikan contoh teks deskripsi ini, tentunya anak-anak ustazah sudah terbayang ya, apa itu teks deskripsi. Iya, oke, luar biasa, mantap. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang menggambarkan tentang suatu objek secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca itu bisa melihat, merasakan, bahkan mengalami hal yang kita gambarkan tersebut. Ya, itu ya anak-anak ustazah. Kemudian sebagai sebuah teks, tentunya teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja itu ciri-cirinya anak ustazah? Nah, yang pertama adalah ciri-ciri dari segi objek teks tersebut. Ya, objek teks deskripsi harus bersifat konkret atau nyata dan bisa diterima oleh panca indera. Kemudian harus bersifat khusus. Nah, maksudnya bersifat khusus ini adalah misal anak-anak ustazah ingin menggambarkan tentang sebuah pantai. Nah, agar objek itu bersifat khusus, maka anak-anak ustazah harus memilih sebuah pantai yang akan anak-anak ustazah gambarkan. Misalnya pantai Parangtritis yang indah, gitu ya. Nah, ciri-ciri yang adalah ciri dari tujuan penulisan teks deskripsi. Tujuan penulisan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan secara konkret atau secara nyata tentang sebuah objek, sehingga seolah-olah pembaca itu dapat merasakan, melihat, bahkan mengalami hal yang kita deskripsikan tersebut. Ciri yang ketiga adalah dari segi isi. Nah, isi teks deskripsi menggambarkan atau merinci bagian-bagian objek yang kita deskripsikan. Kemudian isi deskripsi itu harus menggambarkan secara konkret atau nyata tentang objek tersebut. Yang ketiga adalah bahwa isi teks deskripsi itu bersifat personal dengan memiliki emosi yang kuat, sehingga tadi para pembaca itu bisa merasakan apa yang kita deskripsikan tersebut. Nah, selanjutnya ciri teks deskripsi dari segi struktur ataupun bagian dari teks deskripsi tersebut. Adapun bagian-bagian teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Nah, pada bagian identifikasi ini biasanya diceritakan atau digambarkan tentang gambaran umum tentang objek tersebut. Misalnya tentang pengertian objek atau sejarah berdirinya suatu objek yang kita ceritakan, gitu ya. Baik. Nah, yang kedua adalah bagian teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini biasanya digambarkan
tentang perincian bagian-bagian dari objek tersebut. Ya, misalnya anak-anak ustazah menceritakan tentang kelas. Nah, di deskripsi bagian ini anak-anak ustazah akan merincikan bagian-bagian kelas yang akan digambarkan tersebut. Nah, bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga adalah bagian penutup atau disebut juga dengan bagian kesimpulan. Nah, pada bagian ini berisi tentang kesan dari penulis terhadap objek yang digambarkan. Nah, itu ya anak-anak ustazah bagian-bagian dari teks deskripsi. Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari penggunaan kaidah kebahasaannya. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misal, tentang hewan peliharaan, kucing misalnya, atau kelinci, burung, dan lain-lain. Nah, kalimat rujukan atau padanan kata. Misal, di sini, di situ, ini, itu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, kata indah diganti dengan kata pada konteks lain molek atau elok. Nah, baik, kaidah kebahasaan selanjutnya itu adalah menggunakan kalimat bermajas. Ya, untuk melukiskan objek. Misal, pasir pantai seperti bedak bayi. Nah, baik, selanjutnya dalam teks deskripsi menggunakan kata depan. Misalnya di, ke, dari, dan pada. Nah, baik, selanjutnya dalam teks deskripsi menggunakan kata ganti orang. Ya, misal ibuku, kucingku, mereka, dan lain-lain. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan kata cerapan panca indera. Baik itu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pencercapan, dan sebagainya. Misal, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, itu ya anak-anak ustazah tentang ciri teks deskripsi dari segi kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya untuk menyimpulkan isi dari sebuah teks deskripsi, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Nah, tentunya yang pertama adalah membaca dengan pemahaman terhadap sebuah teks deskripsi. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertai teks tersebut. Yang ketiga adalah membuat peta konsep atau mind mapping terhadap teks yang akan kita simpulkan. Nah, itu ya anak-anak ustazah. Baik, demikian penjelasan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahami. Dan sebelum ustazah tutup pembelajaran ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi antum sudah mendapatkan apa itu yang namanya teks deskripsi. Yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga,
struktur teks deskripsi. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan memberikan pertanyaan. Silakan bersiap-siap ya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat apa ciri teks deskripsi dari objek yang digambarkan? Ya, baik, luar biasa, mantap. Jadi, tadi ciri teks deskripsi dari objek yang digambarkan adalah bahwa objeknya itu harus konkret, nyata, dapat diterima oleh panca indera, dan bersifat khusus. Nah, yang kedua, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Iya, luar biasa ya, bagus Ustazah. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara nyata sehingga pembaca itu bisa merasakan, melihat, bahkan mengalami hal atau sesuatu yang kita gambarkan atau deskripsikan tersebut. Baiklah anak Ustazah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.